Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para moderator yang akan memoderatori kita, dan kemudian para presenter yang juga mengikuti AIR LC 2021, dan para peserta yang mengikuti pula AIR LC 2021. Perkenalkan, kami adalah peneliti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Lolita Sari dan rekan saya Hikmah Irfania. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Penyelamatan Arsip COVID-19 di PTNX. Untuk pemaparan latar belakang akan dipaparkan oleh rekan saya Hikmah Irfania. Pada Ibu Hikmah dipersilakan. Terima kasih Bu Loli. Dalam kesempatan kali ini, yang akan kami paparkan terkait penelitian kami adalah latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian kami dilatari dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Dan sejak Maret tersebut, telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun instansi-instansi lainnya dalam menangani COVID-19 ini. Dampaknya adalah bertambahnya arsip dari setiap kegiatan penanganan COVID-19 ini. Bertambahnya arsip tentang kegiatan penanganan COVID-19 harus disertai dengan penyelamatan arsip penanganan COVID ini. Urgensinya bukan saja sebagai bukti dari akuntabilitas kegiatan tersebut, tetapi juga sebagai warisan dokumenter Indonesia untuk masa mendatang, sumber primer dari penelitian, serta rujukan ketika merumuskan suatu kebijakan di masa datang ketika mengalami situasi yang sama. Nah, pentingnya dari penyelamatan arsip penanganan COVID ini ditanggapi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19. Dan kategori arsip yang termasuk ke dalam arsip penanganan COVID-19 adalah arsip-arsip penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengawasan pelaksanaan, pengarahan sumber daya, pelaporan, dampak penanganan secara langsung maupun tidak langsung, dan upaya penanggulangan COVID-19 yang tidak terbatas pada inovasi, sarana-prasarana atau infrastruktur, pengobatan vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi, dan hasil riset. Surat dan hasil riset belum, Mbak. Fokus penelitian kami itu adalah pada implementasi surat edaran di perguruan tinggi negeri yang belum memiliki lembaga kearsipan. Surat edaran nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 ini kami lihat sebagai sebuah kebijakan karena kami merujuk pada pernyataan IGD Pancaswana yang menyatakan bahwa surat edaran termasuk ke dalam kelompok Blaze Rules atau kelompok peraturan kebijakan. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan di dalam surat edaran ini, tahapan kegiatan yang harus dilalui, yaitu persiapan, pendataan dan identifikasi arsip, penataan dan pendaftaran, verifikasi atau penilaian arsip, serta penyerahan arsip statis. Nah, kami membahas penelitian kami berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, yaitu dari faktor komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, serta struktur organisasi. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengeksplorasi upaya implementasi kebijakan terkait penyelamatan arsip COVID-19 dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PTNX selaku perguruan tinggi negeri yang belum memiliki lembaga kearsipan sendiri.
Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memang menurut LIVI adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi atau untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang beberapa dimensi kehidupan sosial. Yang kami gunakan, jenis penelitiannya adalah studi kasus yang fokus terhadap implementasi di PTNX. Data yang kami dapat berdasarkan dihasilkan dari hasil wawancara informan kami, yaitu informan AS dan informan SD serta observasi. Kedua informan ini kami pilih berdasarkan purposive sampling dengan kriteria yang kami tetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan tingkat universitas. Lalu yang kedua memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis. Dari metode ini kami mendapatkan hasil yang akan dijelaskan oleh Bu Lolita. Kepada Bu Loli, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Kami akan melanjutkan temuan-temuan kami dari hasil penelitian kami. Dari sisi komunikasi, ini hal yang sangat penting ya. Sisi komunikasi ini merupakan suatu untuk alat untuk suatu mengimplementasikan dan kemudian untuk mengkoordinasikan segala sesuatu yang terkait pengelolaan arsip. Nah, di sini mereka ini sangat belum memiliki kebijakan sehingga agak kesulitan ketika akan mengkomunikasikan bagaimana sih cara pengelolaan arsip arsip COVID-19 ini, bagaimana menghimpun, bagaimana menyerahkan, bagaimana menilai dan sebagainya, ini mengalami kesulitan karena belum adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya oleh PTNX ini. Tetapi mereka telah menghimpun dan juga menyelamatkan dan mengelola dan sebagainya terkait COVID-19 itu masih dalam lingkup biro. Nah, mereka menganggap bahwa bagian biro inilah yang menjadikan record centernya. Dan kemudian dari sisi sumber daya, luar biasa untuk PTNX ini sudah memiliki 13 arsiparis, walaupun tidak semuanya juga tersebar di tiap unit maupun fakultas, tetapi minimal mereka telah memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang kearsipan. Dan kemudian sikap pelaksana. Pada dasarnya mereka sangat giroh sekali untuk melakukan pengelolaan arsip ya, pengelolaan arsip. Tetapi itu tadi karena mereka tidak adanya kebijakan dan sebagainya sehingga hanya menangani arsip-arsip COVID-19 hanya dalam lingkup biro saja. Tetapi mereka menyadari dan menyatakan pula bahwa sebenarnya tidak hanya juga menangani arsip-arsip terkait COVID-19 saja, tetapi arsip-arsip yang lainnya. Dan mereka berusaha untuk menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat umum. Dan khususnya juga yang penanganan arsip COVID-19. Dan kemudian dari sisi struktur organisasi, nah ini yang merupakan kelemahan juga ya bagi PTNX ini, bahwa mereka belum memiliki struktur organisasi lembaga yang menangani kearsipan, yaitu mereka belum memiliki lembaga kearsipan. Nah, ini karena membutuhkan proses ya untuk membentuk suatu struktur ini, apalagi mendirikan suatu lembaga kearsipan itu membutuhkan proses yang panjang karena akan merubah ortaker ya, ortaker yang tidak mudah juga diubah ya dalam waktu yang singkat. Dan dari saya ini, nah ini tantangan ya, tantangan bagi yang dihadapi oleh PTNX ya, khususnya arsiparisnya, bahwa dengan lemahnya atau belum adanya komunikasi, jadi tidak ada simpul komunikasi yang menghubungkan antara pusat dengan seluruh biro, fakultas, dan unit-unit di PTNX. Nah, pakar juga menyatakan memang tidak mudah juga ya untuk menyatukan suatu komunikasi, tetapi ya itu ini hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh para arsiparis ya untuk menyelamatkan arsip-arsip yang tercipta di lingkungan PTNX ini di seluruh fakultas maupun unit-unit. Dan setiap unit juga tidak ada kewajiban juga ya, tidak ada kewajiban juga karena ya itu tadi karena mereka tidak memiliki suatu kebijakan ya, sehingga sikap pelaksananya itu ya menyelamatkan arsip-arsip yang ada di lingkungannya masing-masing ya, di masing-masing, sehingga
tidak ada ya tidak ada kebijakan juga atau tidak ada tidak ada kewajiban juga untuk menyerahkan arsipnya ke unit biro umum. Dan kemudian sumber daya ini arsip-arsip pengelola belum tersebar ke seluruh biro, fakultas unit-unit di seluruh PTNX, ini juga suatu kelemahan juga ya. Tetapi mereka berupaya untuk meningkatkan lebih ya sumber daya mungkin ke depannya ya. Saat ini masih lebih banyak di lingkup biro. Kemudian dari struktur organisasi, belum adanya struktur organisasi dalam bentuk lembaga kearsipan dan unit kearsipan. Ini mereka sangat menyadari sekali karena dengan adanya lembaga kearsipan diharapkan akan menyatukan seluruh persepsi, komunikasi dan sebagainya dan juga menangani arsip-arsip arsip COVID yang ada di masing-masing unit maupun masing-masing fakultas. Sehingga dapat kami simpulkan dari penelitian ini bahwa PTNS telah melakukan upaya identifikasi, penataan dan pendaftaran dan penilaian arsip penanganan COVID-19 baik dalam bentuk fisik maupun digital, walaupun masih dalam lingkup biro umum. Faktor komunikasi internal dan sikap pelaksana menjadi faktor pendorong kegiatan ini dapat terlaksana. Untuk cakupannya lebih luas, implementasi penyelamatan arsip penanganan COVID-19 belum bisa dilaksanakan karena sumber daya yang belum tersebar di setiap unit dan belum adanya lembaga kearsipan di PTNX. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami, saran dan masukan dari para moderator atau penyaji atau para presenter, itu yang kami harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit, Mbak.